Silih, bagian 3, diambil dari sumber The Ideal of Reparation oleh Raul Plus SJ, yang telah mendapat imprimatur dari F. Thomas Burke OSB, dan telah mendapat nihil obstat dari Edmundus Canonicus Sermon. Kewajiban melakukan silih, bagian 2. Silih sebagai kebutuhan untuk saat-saat ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Itulah bagian awal doa Bapa kami yang selama ini kita doakan. Namun, betapa banyak kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, sampai pada titik di mana kita pernah merasa bahwa kerajaannya terasa semakin jauh. Namanya dihujat, kehendaknya diperlakukan seperti sesuatu yang hina, dan manusia membangkang. Sesungguhnya, waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah yang tertulis dalam kitab Amos 8 ayat 11. Pada saat-saat inilah kita hendaknya menunjukkan pengabdian sejati kepada Tuhan. Sebuah masa di mana kita perlu mengalah dan mengorbankan diri kita, kebiasaan kita, kesukaan kita, hawa nafsu kita, kecenderungan kita, untuk silih demi pemulihan segala kejahatan sesama yang melukai Tuhan. Mengorbankan diri juga berarti mencintai jiwa-jiwa sesama dengan menghampiri mereka terlebih dahulu, tanpa menunggu mereka yang datang menghampiri kita. Mencintai jiwa-jiwa sesama tanpa mengharapkan balasan yang setimpal, sebab kita melakukannya karena kasih kita yang besar kepada Tuhan. Pengorbanan diri memang bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Namun melalui itu, Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan jiwa-jiwa yang kita kasihi. Pemurnian dari dosa, pemurnian hati nurani, dan menyembuhkan mereka. Manusia adalah makhluk yang tidak mudah puas. Begitu mereka melanggar hukum Allah, mereka akan merasa, sudah tercebur, lebih baik mandi sekalian. Dan akhirnya, mereka akan berusaha mengabaikan Dia. Jika Dia yang menciptakannya saja tidak dihiraukan, apalagi gereja. Begitu banyak destinasi wisata berupa bangunan-bangunan keagamaan, dan para pengunjung akan begitu menghormati aturan-aturan setempat. Namun, mengapa masih ada dari kita yang berlaku tidak sopan di gereja, yang adalah rumah Tuhan kita? Saudara-saudariku, Tuhan melihat dan mendengarkan kita. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan darinya. Dan sia-sialah manusia yang tidak mau mengakui kuasa Tuhan dan menganggapnya tidak ada. Mereka adalah orang-orang keji yang menghina, menyangkal, dan melukai Dia yang Maha Tinggi. Bagi orang-orang seperti itu, surga tidak bisa mereka dapatkan.
Namun, apakah Tuhan akan hanya membiarkan mereka begitu saja? Apakah hal itu tidak akan turut berdampak pada kita? Tuhan adalah Tuhan. Ialah yang Maha Kuasa dan akan selalu ada. Tidak ada seorang pun yang dapat menyingkirkannya. Tuhan tidak akan membiarkan manusia memperlakukan dia seperti orang buangan tanpa hukuman. Jika saja Sodom dan Gomora memiliki lebih banyak orang taat, tangan penghukuman Tuhan tidak akan jatuh pada mereka. Untuk menghindari tangan penghukumannya, kita memerlukan banyak jiwa yang rela menyangkal dirinya untuk turut memanggul salib, seperti Kristus yang memanggul salib, agar kita tidak binasa. Hanya kita yang rela mengorbankan dirilah yang dapat menyelamatkan mereka dari murka Tuhan. Untuk dapat melakukan pengorbanan ini, pertama-tama, hendaknya kita berani mengakui segala cara hidup dan pemikiran kita yang keliru, serta bertentangan dengan hukum Tuhan. Janganlah menjalani hidup seperti orang Farisi, yang pandai menghakimi orang lain, namun tidak dapat melihat kesalahan dalam diri sendiri. Betapa malang Tuhan kita, yang memberikan segalanya kepada kita, menangis karena manusia tidak lagi mengenalinya. Dia meneteskan air mata, melihat banyak keluarga-keluarga yang seharusnya menjadi tempat pembelajaran iman pertama kali, malah menjadi tempat yang menghalangi jalan untuk mengenal dan mengasihinya. Ingatlah, penderitaan yang kita alami selama ini adalah hadiah darinya yang berkenan membagikan apa yang selama ini ia rasakan. Persembahkanlah penderitaanmu dan juga doa-doamu bagi pemulihan jiwamu, keluargamu, dan juga sesamamu. Doceme Domine, facere voluntatem tuam, quia Deus meus esto. Ajari aku, oh Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku.